Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Good morning, my students. How are you today? I hope that you are good conditions for all. Okay, today hari ini we try to discuss about present tense. Ya, present tense. Itu ada di unit 7 ya, yang coba kalian buka bukunya, unit 7 tentang habitual action ya. Oke. Present tense definisinya atau fungsinya itu ada dua. Satu, berfungsi menjelaskan suatu kegiatan yang bersifat habitual, kebiasaan. Dan satu lagi yang berfungsi sebagai menerangkan suatu yang bersifat general truth. General truth itu artinya general truth adalah kebenaran yang permanen, arti kata tidak bisa dirubah oleh waktu. Oke, kita akan coba apa yang dikatakan namanya sifat habitual atau kebiasaan. Di sini Ustadz telah mencoba memberikan penjelasan atau bentuk keterangan, nanti akan bisa kalian minta kepada Kak Iam tentang sumber pekerjaan. Yang jelas ini Ustaz akan mencoba mengefisienkan waktu untuk tidak terbuang percuma. Ustaz akan jelaskan secara detail. Oke, yang dikatakan habitual action itu adalah kebiasaan yang dilakukan orang setiap hari. Contohnya, father goes to office every Monday. Ya, ayah selalu pergi ke kantor setiap hari Senin. Ya. Nah, dalam hal ini present tense itu bisa diakumulasikan dengan keterangan-keterangan, contohnya seperti always, usually, often, ya itu dia diantaranya. Dan keterangan waktu contohnya every day, every week, every month, twice a week, dan sebagainya. Di sana akan nampak nanti di penjelasan Ustaz dalam bentuk tulisan. Nah, itu dia contohnya. Kemudian contoh lain di sini akan tertulis ya. Contoh pertama tadi ada father goes to office. Ya. Nah, di sini Ustadz akan fokus kepada kata kerja goes di sini, ya, verbnya. Nanti saya yang lain. I go to school. Ustadz di sini nggak menambahkan keterangan waktu karena nggak cukup tempatnya. Jadi, nah di sini Ustadz fokuskan pada kata kerjanya. Ya, kata kerjanya ada yang goes, ada yang go. Nah, di sini dia. Kenapa ada perbedaan di sini? Kenapa di sini ada beda? Yang father goes, yang I go. Nah, dalam hal ini kalau kata kerjanya pakai is, di sini sudah ada ya penjelasannya. Kata kerja pakai is itu subjeknya, pokok kalimatnya adalah ketiga tunggal. Ya, ketiga tunggal. Jadi setiap kalimat atau subjeknya yang ketiga tunggal itu kata kerjanya pakai s dengan aturan-aturan yang ada. Sudah jelas dalam penjelasan. Ya, jadi father goes to office. Kalian sudah tahu di kelas 1 sudah belajar tentang pokok kalimat. Apa itu ketiga tunggal? Contohnya he, she, it. Nah, itu adalah kelompok ketiga tunggal. He itu di mana he adalah father, brother,
Ami dan sebagainya, yang laki-laki. Kemudian yang she sudah tahu, mother, queen, prince, princess dan sebagainya. Dan it itu adalah untuk benda-benda seperti hewan dan sebagainya. Jadi sementara yang untuk go tanpa s itu dia selain pada yang ketiga tunggal. Apa dia? Pertama tunggal, I. Pertama jamak, we. Kedua tunggal, you. Kedua jamak, you, kalian. Ketiga jamak, they. Dia itu sudah tahu kan? Itu dia. Jadi kita harus sudah bisa bedakan mana-mana dan bagaimana caranya. Sedang cara perubahannya sudah jelas di sana. Ya, bagaimana perubahan kata kerja tersebut. Ya, kita lihat penjelasannya. Ya, itu dia. Lihat. Itu ada penjelasannya, bahwasanya ada ketentuan cara berubahnya. Jadi kalau dia kata kerja yang berakhir huruf O, CH, atau CH, SH, dan X, atau Z, itu dia pakai IS. Ya, nanti go, goes, catch, catches. Dan huruf 2 dan sebagainya menjadi huruf Y, tapi ada huruf konsonan sebelumnya, dia menjadi IIS. I-nya hilang, menjadi carry, carriers, study, dan sebagainya. Terus, nah, sedangkan kata kerja yang berakhiran huruf vokal, ada Y tambah Y, dia cukup tambah S saja. Ya, itu sudah contohnya. Dan, ya, jadi itu dia yang berulang-ulang atau merupakan kebiasaan. Jadi, contoh di sana, I take the motorcycle to the office. George sleeps 7 hours every night during the week. Oke, nah sekarang kita akan membahas yang dinamakan yang bersifat general truth. Ya, kebenaran yang sebenarnya, yang umum. Truth itu artinya yang sebenarnya. Ya, yang sebenarnya. Oke, saya usahakan terangkan general truth. Tadi pertama adalah habitual, ya, kebiasaan, general truth. Nah, arti general truth adalah suatu bentuk, suatu keadaan yang tidak bisa dibantah, ya. Arti kata one condition, satu keadaan, ya, one condition that cannot be, ya, can't be denied, tidak bisa dibantah, and not influenced by, tidak dipengaruhi oleh waktu, not influenced by time atau period, tidak dipengaruhi oleh waktu. Nah, dalam hal ini tidak ada istilah present future, tidak ada istilah past tense, ya, yang tadi. Tidak ada istilah past tense, tidak ada present future. Contohnya begini, apa yang dikatakan general truth ini adalah suatu fakta yang bersifat permanen, tidak bisa berubah oleh waktu. Contohnya begini, sun rises in the east, matahari terbit di timur. Tapi kapanpun matahari tetap di timur, tidak ada masa lalu. Kalau kita katakan sun rose in the east, berarti matahari terbit di timur kemarin, berarti mungkin hari ini di barat. Jadi cannot be changed, tidak bisa dibantah, dia tidak bisa ditukar-tukar, tidak bisa dipengaruhi oleh waktu. Itu namanya general truth. Jadi yang merupakan apa, dia artinya fakta dan permanen. Nah, ada fakta tapi bukan general truth. Contohnya, Jakarta is capital city of Indonesia. Jakarta adalah ibu kota negara. Sekarang fakta kan? It's a fact. Tapi masalahnya,
Pernahkah kota lain menjadi ibu kota Indonesia? Pernah, contohnya Bukit Tinggi. Jadi Bukit Tinggi was capital city of Indonesia. Jadi sesuatu yang bersifat berubah itu tidak bisa dikatakan general truth. Itu dia. Tidak bisa dikatakan general truth. Jadi general truth itu tidak bisa dipengaruhi oleh waktu, baik itu past tense maupun present tense, maupun tuh present future. Yang lalu dan akan datang. Contohnya, saya sebutkan namanya fire is hot. Api itu panas. Siapa bisa bantah ini? Ya, tidak ada yang bisa bantah fire is hot. Ya, fire is hot. Ini nggak bisa dibantah. Jadi semua yang bentuk generator pakai is dia. Tidak boleh kita katakan fire was hot. Tidak boleh. Tidak boleh pakai past tense atau fire will be hot. Tidak boleh fire will be hot. Api akan panas. Tidak bisa. Bagaimanapun, mau itu zaman dulu sampai zaman sekarang, mau zaman akan datang, fire adalah tetap hot. Ya, itu dia. Jadi tidak ada istilah fire was hot. Jadi zaman 5 juta tahun lalu, ice is cold, kita bilang. Walaupun dia bentuknya diterangkan waktunya masa lalu, 2000 atau 2 million years ago, ice is cold. Tidak boleh 2 million years ago, ice was cold. Tidak boleh. Ya. Jadi walaupun dia bentuknya itu adalah keterangannya present past tense, tapi polanya adalah pola present tense. Contohnya ya, ice is cold. Es itu dingin. Ice is cold. Jadi tetap es itu dingin. Tidak boleh kita buat begini. Ice was cold in 2 million BC, sebelum 2 juta tahun sebelum Christmas. Nggak boleh begini. Kalau begini katanya, berarti sekarang bisa panas. Itu maksud namanya general truth. Ya, itu dia namanya general truth. Contoh lain yang dikatakan general truth itu adalah apa kira-kira ya? Water boils in 100 degrees Celsius. Air mendidih di 100 derajat Celsius. Itu dikatakan general truth. Bisa dibantahkah itu? Can be denied or not? No, cannot be denied. Tidak bisa dibantah. Karena bagaimanapun air itu pasti dia mendidih di 100 derajat Celsius. Jadi kita harus bisa bedakan mana yang fakta, mana yang bersifat regular, apa istilahnya tuh general truth. Ya, kita harus bisa bedakan mana general truth dengan fakta. Kalau fakta itu tidak selamanya bersifat permanen. Tapi kalau general truth itu pasti bersifat permanen. Permanen itu apa artinya? Tidak dipengaruhi oleh suatu keadaan. Cannot be influenced by period atau our time atau waktu. Fakta can be influenced, bisa dipengaruhi oleh waktu. Yang saya bilang tadi, Jakarta is capital city of Indonesia. Sekarang fakta. Tapi karena rencana pindah ibu kota, Presiden Jokowi kan pindahkan ibu kota. Mungkin pada saat capital city kita bukan di Jakarta, tapi di Kalimantan. Nah, itu dia. Jadi suatu fakta yang bisa berubah itu bukan general truth. Nah, ya itu dia. Jadi suatu fakta itu bukan berarti general truth. Tapi kalau general truth itu sudah pasti ada fakta dalamnya. Jadi yang fakta belum tentu general truth, tapi general truth sudah pasti fakta.
Seperti namanya matahari terbenam di barat, sunset in the west. Ya, sunset in the west. Matahari terbit tenggelam di barat. Tapi kapanpun dari sejak dunia ini diciptakan, matahari itu tetap terbenam di barat. Tidak ada istilah masa lalu dan akan datang dalam hal ini. Nah, itu dia. Jadi kita lihat di sana kembali Ustaz apakan. Again, I try my best to compile this. That present tense, bahasa yang present tense itu adalah mempunyai dua fungsi, yaitu yang pertama namanya habitual action, describe habitual action. Jadi dia menjelaskan suatu kebiasaan sehari-hari. Seperti tadi saya pergi ke sekolah setiap hari, saya selalu minum air, saya selalu makan 3 kali sehari, ataupun saya jarang saya jarang bermain sepak bola. Itu habitual, ya jelasnya. Itu satu fungsi. Dan kalimat habitual tadi bisa kita buat dalam bentuk imperatif, kalimat positif. Itu sudah nampak di sana. Positif apa dia? Subjek, verb dalam kurung S, objek, komplement. Kalau dia interrogatif, kalimat kata batinnya do dan does. Ya, do dan does di situ. Dan kalimat negatifnya adalah subjek, do atau does tambah kata kerja bentuk awal. Ingat ya, kata kerja bentuk awal di sana. Ini sudah ada kata bantu do dan does di sana. Jadi kata kerjanya kembali ke bentuk semula. Contohnya saya buat di sini ya, dalam polanya, formatnya. Ya, format dari bentuk tadi. Ini contohnya, kita buat ya. Amin plays badminton. Ya, ini kita ambil yang sederhana aja. Play. Nah, Amin ini kita buat dalam ini bentuk positif atau afirmatif. Nah, kita buat dalam bentuk kalimat tanya atau interrogatif. Nah, kata bantu dari Amin, karena dia orang ketiga tunggal, maka dipakai does. Does Amin. Nah, play-nya tadi kembali ke bentuk semula. Tidak pakai S lagi dia, S-nya hilang. Kenapa? Sudah ada kata bentuk does. Nah, jadi nggak boleh pakai S lagi di sini. Dia kembali ke bentuk semula. Kenapa semula? Sudah ada kata bantu das di sini. Das Amin play badminton. Ini secara sederhana aja ya. Kita buat kalimatnya. Kemudian yang negatif, Amin does not. Ya, does not play. Bla 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 ya, ini dia. Play dari awal dan pakai does not. Ini cara sederhana aja. Nanti kalian cari lagi contoh lain di buku atau di data atau di internet. Kemudian tadi ya mengenai kebiasaan. Kemudian yang kedua tadi apa? Mengenai general truth. Sudah saya jelaskan. Nanti tugas kalian adalah mencari kira-kira ada 5 contoh masing-masing yang bersifat fakta dan bersifat general truth. Jadi saya jelaskan dari awal, fakta bukan berarti general truth, tapi general truth sudah pasti fakta. Arti general truth adalah tidak bisa dibantah dan tidak bisa dirubah secara menurutkan waktu atau periode. Itu general truth. Ingat itu. General truth adalah sesuatu keadaan yang tidak bisa dirubah oleh waktu, tidak terpengaruh, cannot be influenced, tidak terpengaruh oleh suatu waktu, it cannot be denied, tidak bisa dibantah keadaannya. Itu dia. Jadi kalau ASP bisa
mencair itu bukan lagi es. Namanya kalau sudah mencair menjadi water atau liquid. Jadi sesuatu yang namanya es pasti dingin, api pasti panas. Apa lagi kira? Yang fakta tadi apa? Jakarta is capital city, itu fakta. Tapi pernah Bukit Tinggi menjadi ibu kota kita. Jadi kita katakan Bukit Tinggi was capital city. Jadi ada sistem di sana, mana yang bisa dipengaruhi waktu, itu namanya fakta, dan satu yang tidak pengaruhi waktu, itu namanya general truth. Nah, itu dia. Jadi ya, jadi itu dia. Jadi kalau ada pertanyaan nanti bisa kalian tanyakan di chattingan kita ya. Jadi di sana bisa kalian lihat contoh-contoh dari yang saya terangkan. Sebenarnya masih banyak lagi ya kita buat di sana tentang general truth. Yang agak sulit adalah membedakan general truth dengan fact. Kalau kebiasaan itu gampang. Namanya apa tadi biasanya? Saya biasanya bermain, badminton dengan teman saya. Biasanya bahasa Inggrisnya apa? I usually play badminton with my friend. Nah, ada yang sering. Saya atau Amin sering pergi ke pasar setiap hari Minggu. Amin often goes to market every Sunday. Biasa itu. Yang sangat gampang kalian lihat di contoh-contoh internet ataupun yang dari pelajar Ustaz. Tapi yang agak payah ini dia membedakan fakta dengan general truth. Ya, once again I tell you, sekali lagi kita terang pada kalian bahwasanya dalam pemakaian sehari dan dalam applied linguistik dalam terapan bahasa, general truth itu berbeda dengan fakta. Jadi dia, itulah gunanya present tense. Oh, satu lagi tinggal tambahan ya, tambahan agak lupa Ustaz tadi. Present tense itu digunakan dalam bentuk kata perintah, dalam kerupusan ya, perintah ya. Kalimat perintah, imperatif, kalimat perintah. Mana itu contohnya? Sangat sederhana contohnya. Stand up. Stand up itu kan present tense itu. Berdiri. Nggak ada yang mengatakan standing up. Tidak ada. Stand up. Berdiri. Apalagi contoh lain. Close the door. Please. Tolong tutup pintunya. Close the door. Tidak ada orang mengatakan closing the door. Tidak ada. Jadi yang bersifat imperatif, yang bersifat perintah, itu kita menggunakan bentuk present tense. Yang terlupa, hampir kelewatan, ini tambahan untuk kalian. Jadi samping tadi untuk jelaskan di PowerPoint tadi, bahasanya saat fungsi lain tambahan dari Ustaz adalah present tense is used in imperative form, digunakan dalam bentuk kalimat atau pola perintah ya. Contoh tadi saya bilang, katakan stand up, bukan standing up. Stand up, itu dia perintah. Close the door, tutup pintunya. Don't make noise, jangan buat ribut. Don't make noise. Tidak ada orang mengatakan don't making noise, tidak ada. Don't make noise, langsung dia present tense. Don't make noise. Apa lagi contoh lagi kira-kira? Come here. Come in. Please come in. Silakan masuk. Sit down. Ya, sit down. Tidak ada orang katakan sitting down, tidak ada. Atau sit down, tidak ada. Yang ada sit down, langsung dia present. Sit down. Itu dia. Come here.
Itu dia. Jadi supaya teringat tadi ada dua fungsi yang jelas dan satu lagi tambahan dari Ustaz, sehingga bisa kalian pahami. Untuk selanjutnya kalian bisa membuat PR dari saya 5 yang bersifat fakta dan 5 yang bersifat general truth. Ustaz tunggu kerjaannya. That's all everybody. I hope that you are still in condition. God, Allah bless you all forever. And Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.